bertemu dengan saya lagi Dario, dan ya gue lagi di boothnya Jetour di ya IMS 2025. Ya Jetour ini bisa dikatakan merek yang tergolong cukup baru, dan mereka mengenakan dua mobil yaitu X70 dan Dashing. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama aku bakal lihat ada X70 Plus. Ini mobil desainnya gue bilang agresif ya, agresif sporty. Desainnya terbilang cukup unik ya, lebih ke arah sporty. Ya, nanti mereka ngenalin 3 mobil sih. Cuma yang baru dijual tuh cuma 2 yang gue barusan sebut itu. Nah, lampunya udah mode proyektor, ada RL. Ini gue nggak tahu lampu sen bukan ya. Kok menarik mana merah gini? Asa nggak sih? Bukan. Solid soalnya. Mungkin lampu sennya mungkin di sini kali tebakan gue. Kira-kira model-model apa ya gue nyebutnya ya, model-model ada kerumnya dikit lah. Bagus sih, desain sporty banget. Yuk mari kita lihat dalamnya. Pertama kali yang gue sadar dari bekas buka pintu itu kesannya berat. Nah ini interiornya. Dan ya gue merasa pabrikan Cina banyak terinspirasi dari pabrikan di Eropa ya, benar ya. Dan gue bilang nih dalamnya Eropa banget sih. Nah kita coba dalamnya. Nah setelan sini gampang banget. Dan ini adalah posisi duduk gua di sini. Nyaman sih, kursi nyaman. Empuknya pas. Nah, terlalu tegak buat gua. Ya kayak segini lah. Nah, posisi duduk enak sih. Dan ya tentunya udah teleskopik ya. Kalau oh enggak. Oh, koreksi. Cuma tilt doang. Coba, betul nggak sih? Iya benar, tilt doang. Ya, tapi posisi setirnya buat gue udah pas. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang perlu lebih jauh, lebih dekat, mungkin ada mungkin sedikit masalah. Tapi buat gue sih pas. Dan ini ya dashboardnya. Ya setirnya udah menekankan lagi ke sportnya ya, bottom. Ya sini tonjolin, pakai evaporated kulitnya. Dan iya bener-bener ngingetin gue pada satu pabrikan mobil Jerman. Ini setir ya. Dan gue gelinya mereka ada ini nih. Mungkin kalau kalian milenial mungkin pernah mengingat BlackBerry ya, ini kayak mouse-nya BlackBerry deh nih. Ini ada kayak kita nyebutnya nipple. Ini juga di kanan juga ada, mungkin ya fungsi yang berbeda. Dan ya speedometernya ada full digital pastinya. Dan ya ini udah kayak infotainment model sambung gini. Lubang AC ya cukup nyatnya apa sih, bukan nyatu sih, nyaru benar ya. Cukup nyaru. Dan ya nih ya gue cukup seneng ini tombol apa ini buat levelingnya ya, headlight levelingnya. Tombolnya tuh cukup ini tactile. Buat buka tutup bagasi belakang, buat ini traction control. Nah, balik lagi ke door trimnya, ada speakernya. Speakernya mirip satu merek sih, tapi ini rasanya nggak bermerek, maka ditulis luxury doang di sini. Tapi model greennya cukup unik sih. Gue kesentuh agak sedikit tajam sih, itu doang. Tapi ya lumayan sih, itu kan cukup niat kasih motif di sini, nggak hanya kayu atau hitam doang.
end up itu lumayan besi sih, metal. Ya, power window yang gue cukup seneng ya dari zaman dulu ya, kayak gini aja, simple aja. Soft touch, soft material, banyak soft material. Ini soft material juga. Banyak soft material. Balik ke tengah, lubang AC di tengah sini, dan mereka tombol-tombol AC. Pakai tas button. Ya masih oke dibandingin tau di layar aja sih. Dan ini ada laci sini, ya. Biasanya ini kadang-kadang biasanya cup holder, tapi ini bukan. Ada laci penyimpanan, outlet 12 volt, USB A dua-duanya, satu koneksi data, satu buat baterai doang. Ada wireless charger pad. Ini cup holder ya, yang just cup holder. Kalau ini buat ini, biasanya ini mouse buat ini, mouse buat ini mouse buat infotainment system, parking brake di sini, ya downhill assist, dan kalau press kneeling ya. Untuk press kneeling menurut sih cukup keren sih, simple aja. Dan ada ya laci penyimpanan sini. Ya, interiornya cukup enak sih, gue cukup senang main interiornya. Oh ya, gue mau cek. Tidak double glass. Tidak double glass, tapi cukup tebal sih kacanya. Nah, ini dulu belakangnya. Ini pintunya. Gua rasa mungkin kalau versi kalau ada edisi yang lebih mahal, mungkin di sini lubang speaker kali. Nah, ini duduk belakangnya enak sih, enak, sangat nyaman, ruang kepala ya melimpah banget. Rebahnya ini ya rebah favorit gue sih kalau gigi duduk di belakang, dan bisa di style, ada stylannya masa. Oh bukan, salah. Di bawah sini stylannya. Nah, melekat muka gue lagi. Nah nih, bisa tarik aja, gampang. Bisa, ya bisa style cukup presisi sih. Jadi nggak hanya 2 setting atau 3 setting aja, bisa cukup banyak settingan. Bahkan saat tidur pun bisa rebah banget. Nah, paling rebah segini nih. Nah, ini fasilitas belakang ya, tempat majalah, lubang AC, tempat HP. Ini apa sini? Laci penyimpanan aja. Oh, di bawah tuh mungkin nggak tahu kelihatan ya. Entah, gue taruh kamera gue di bawah dikit. Ada USB A dua-duanya. Agak lain sih. Biasanya kadang orang nyelipin USB-C di sini. Nggak apa-apa, gue seneng sih USB A, gampang nyari kabelnya. Kalau ya, ini penampilan kursi belakangnya. Dan oh iya, gue lupa satu hal sebenarnya. Ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof ya. Sampai baris kedua, dan buka tutupnya gimana? Oh, ini tombol kosong, buka kunci pintu belakang. Ya simple aja sih, pakai tombol gitu. Ya, gue pengen gini, pengen gampang sih udah. Oh, ini ada kaca kacamata. Gua nggak tahu, ini ada touchscreen seharusnya sih. Tas button. Ya, kaca spion model frameless gitu. Handle-nya. Oh, nah gue senang ya kalian, tombol gampang. Nah, gue lupa mention juga yang untuk S70 ini dia 3 row ya. Nah, gue penasaran juga belakang gimana, apakah enak ataukah jadi anak tiri. Kita lihat. Nah, untuk semua pabrikan kalau bikin 3 row
pastikan Anda punya handle ini nih. Jadi akses kalau masuk tuh gampang. Ya. Rasanya bakal jongkok banget sih ntar. Gua full stiker akrobat. Nah, agak susah masuk ini. Ini agak susah sih karena kursi depannya gue gak bisa narik dari sisi belakangnya. Nah, mungkin biar bisa gambarnya. Nah, gue duduk sini di sisi kiri ya. Ya jujur buat anak-anak sih. Ini bener-bener definisi jongkok banget sih. Jadi ya mendingan buat anak kecil aja sih di belakang. Karena dewasa mungkin 1 jam aja udah cukup gak enak. Ngomong jujur. Bukan ngejelekin, tapi ini buat anak kecil. Tapi surprisingly di belakang ada cup holder. Sini juga ada cup holder. Katanya apa nih? Ini ini buat ini nih, nggak buat jaring, buat gantungan. Tapi ya masih ada seat belt sih untungnya. Ya, nah tantangan berikutnya keluar. Jujur gue agak susah keluarnya karena gue masih pegang kamera. Aduh. Ya. Oh, fakta menariknya juga. Ini handle-nya enak juga sih. Jadi kalau pas lu balikin lagi itu bakal balik ke settingan sebelumnya. Yuk kita cek bagasi belakangnya. Ya, ini ruang bagasi dengan keadaan lagi dibuka. Kalau di nah, ya positifnya ini sih, kalau saya terturunnya sih bisa dilipat rata dengan lantai ya. Ruangnya cukup gede sih, untuk perjalanan jauh enak sih. Ini menurut gue kapasitas yang lebih dari cukup untuk perjalanan jauh. Dan lipatnya juga gampang sih, cukup tinggal ungkanya juga gampang, tinggal tarik aja. Jadi dan mereka ada sedikit storage-nya apa? Auto toolkits. Nah, yuk kita coba pindah ke yang dashing. Yang dashing, gue bilang desainnya masih cukup sporty, tapi lebih ke arah futuristik kok gue bilang. Kalau ini desainnya lebih mirip, gue bilang lebih Itali sih. Dan handle pintunya not my favorite, tapi penalti emang keren sih. Yang tipe-tipe tes yang itu, yang mesti tekan dulu tuh tarik habis itu. Gue cukup seneng sih warna merahnya ini sih, warna merah sporty. Nah ini interiornya gue bisa bilang style mirip sih sama yang S70. Bahkan G-shiftnya menurut gue sama. Kenyamanan joknya sama sih, gue bilang 11-12 sama yang sebelumnya, sama S70. Bahkan aslinya gue nggak usah ini lagi ya, nggak usah ngomong lagi soal interiornya, karena pada dasarnya 11-12.
Nah, cuma yang beda ini doang nih. Ini tadi kalau yang di X70 lebih kesannya lebih lengkap sih. Cuma ya ini gue lebih keren ini sih untuk tombol apa sunroofnya sih, karena bentuknya kayak gini. Ini lampu kabinnya ya hampir 11. Ini juga lampu ini bentuknya gunung. Ya, sama juga sausnya ya. Ya, juga ini agak beda dikit nih di sininya. Ya ini buat kaca sponsor sini sama dia. Sama mereka ya. Atau sini tombol, tapi headlamp ijazahnya mirip sih tombolnya. Oh ya, desain pintunya ya ini lebih menekankan versi apa sportinya sih, sisi sportinya. Agak sedikit beda desainnya. Ya gue speak lagi bilang kayak tali. Dan menariknya gue nih ada strap, nggak tahu buat apa nih strap. Apa buat narik ini? Gue nggak tahu tega sih. Tapi ya menurut gue sih ya ini aja sih ada ada something yang menarik dari sini. Ada strapnya sini. Yuk kita cek belakangnya. Nah ini duduk belakangnya ya seperti gue bilang X70 tuh versi 3 row, ini versi 2 row nya. Mungkin bahasan belakangnya agak beda sih. Gak kalah enak. Mungkin kalau gue bantu tebakan. Oh ya, joknya cuma satu settingan doang. Tapi settingan ini ya satu apa itu udah cukup rebas ya. Cukup rebah. Dan yang biasa di belakang ada dua lubang AC, tempat majalah, dan lupa satu hal lagi. Ruang kaki. Salah ya. Nah ruang kaki lumayan sih, ya sampai sejengkal kurang dikit lah, nggak sampai 1 kepel lebih, 1,5 kepel. Dan seperti biasa kaki gua bisa masuk ke kursi depan, which is cukup penting. Nah ini door trim belakangnya. Ya soft material cukup banyak sih, soft material. Ya bagian ini soft material, sebagiannya soft material. Sama ini. Ya ini tombol lampu sama, ini sama juga. Ya dan nah ya gue cukup senang model kursi depannya model ya kayak semi bucket racing seat. Yang gue senang tuh kursi depannya mirip ya kursi racing sih, kursi balap sih. Kita lihat bagasi belakang. Bagasi belakang. Ya ruang bagasinya untuk turu terbilang cukup luas ya. Perjalanan untuk 4 orang, perjalanan jauh untuk 4 orang cukup sih. Dan gue cukup senang sih sama desain belakangnya. Nah, ini lebih agresif sih. Ya sekian dulu liputan gua di boothnya Jetour di IMS 2025. Ya jangan lupa like dan subscribe Potluck Channel. Ya dan ya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.